Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, kali ini sesuai dengan apa nanti yang terbaca saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, ini ada kaitannya dengan anak. Sehingga ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian kayak dia merasa kayak diabaikan. Entah ini dia yang punya anak atau kamu yang punya anak, dia kayak merasa terabaikan oleh kamu. Ya, kayak ini cinta sepihak sudah ya, sudah. Ini nih kayak udah cinta sepihak dia merasakannya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk merilis masa lalunya ya, mantan-mantannya, energi mantan-mantannya atau mungkin mantan-mantannya yang selama ini masih masih terkoneksi dengan dia, dia belum bisa move on dari mantan-mantannya atau apalah ya. Intinya tentang masa lalunya, ingin dia lepaskan, ingin dia rilis, ingin dia sembuhkan dulu rasa sakit hati juga dari mantan-mantan itu semuanya yang masa lalu itu pengen dia hilangkan gitu ya. Cuman memang si dia ini kan ada red flagnya ya, masih ada red flagnya dan aku rasa mungkin kamu tahu apa red flag yang dia miliki karena kalau di sini itu kartunya kan pay attention to the red flag ya. Berarti memang semesta itu sudah menunjukkan kepada kamu tentang apa red flag kan yang dia miliki ya. Terus itu the honeymoon ya. Kalau aku lihat di sini kayak ada keinginan dari si dia untuk membawa kamu pergi berlibur ya, berlibur atau mungkin bisa jadi juga di sini energinya LDR. Kamu dengan dia itu masih ada jarak yang cukup jauh dipisahkan oleh perairan atau lautan. Beda negara, beda pulau, beda provinsi seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya dia ingin adanya rekonsiliasi deh dengan kamu ya, dia pengen balikan lagi nih sama kamu. Jadi saat ini kamu dengan dia itu malah udah berpisah ya, bahkan bukan hanya sekedar cinta sepihak tapi ini benar-benar sudah berakhir hubungannya, makanya dia pengen datang lagi. Oke, okay. Dia kayak ingin memberikan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia atau apa yang selama ini kamu inginkan. Karena dia ingin memberikan kebahagiaan ke kamu. Jadi maksudnya cake itu ya bukan berarti hanya cake yang ingin dia kasih ke kamu, kue yang dia kasih enggak. Tapi gini, apa yang selama ini kamu harapkan dari dia, dia tuh ingin mewujudkan itu, ingin dia berikan juga. Misalkan dia pengen adanya pertemuan, misalkan kamu pengen adanya pertemuan secara fisik dengan dia, mungkin karena selama ini nggak pernah ada pertemuan secara fisik di antara kalian, maka itu yang ingin dia berikan. Intinya apa yang dia berikan itu sesuai dengan apa yang kamu mau agar dia bisa, agar dia itu bisa membahagiakan kamu ya, seperti itu. Ya, jadi dulu memang sempat dia ini ngomong sama kamu, bahwa kalian itu teman atau sahabat gitu ya. Tapi ternyata setelah, dijalani, kok enggak ya, ternyata kita nggak bisa ya, ternyata dia tuh nggak bisa, ternyata cuman, menganggap kamu teman, dia pengen lebih dari teman, gitu. Sedangkan di sini sebenarnya dia tahu kamu pun dulu di awal-awal mungkin kalian pertemuan bahwa kamu memang mengharapkan ini bukan sebagai teman tapi sebagai pacar atau pasangan kayak gitu. Dan dia mungkin dulu sempat bilang, mungkin kamu nanya sebenarnya kita hubungannya apa sih? Ya kamu aku anggap teman kayak gitu ya. Dia mungkin pernah ngomong kayak gitu, dia menganggap kamu teman. Tapi ternyata setelah dia ngejalanin hubungan dengan kamu, dia sadar loh ternyata
ini bukan hanya sekedar teman ya, kayak gitu. Ternyata aku ingin lebih dari kamu, kayak gitu. Jadi apa ya, pemikiran kamu di awal tentang hubungan ini yang pengennya jadi pasangan, ya kok ya bener gitu loh. Gitu ya. Dia akhirnya di sini sadar bahwa hubungan kita itu ternyata nggak bisa hanya sekedar teman. Aku pengennya maunya lebih sama kamu. Itu yang ingin dia katakan. Oke. Okay. Oke, okay. Di sini dia tidak pernah melupakan kamu, ya. Sampai saat ini, walaupun saat ini kalian sudah berpisah, enggak tuh dia sampai sekarang ini nggak bisa melupakan kamu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia belum rela untuk move on dari kamu, ya. Jangan lupa dia nggak pernah lupa tentang kamu loh, kayak gitu ya. Jadi kayak masih ada pengharapan dari kamu untuk tidak pergi dari dia gitu loh. Kalau aku lihat di sini. Tapi untuk saat ini tuh dia cuman bisanya maunya staring doang. Jadi cuman bisanya apa ya, stalking gitu loh. Dia cuman bisanya untuk saat ini dia kayak hanya mampu melihat kamu dari kejauhan saja gitu ya. Belum bisa untuk dekat dengan kamu atau datang ke kamu kayak gitu. Jadi cuman bisa aku hanya berdiri di tempat dan memandang kamu dari kejauhan saja. Itu yang baru aku bisa lakukan sekarang. Kalau untuk datang ke kamu secara fisik, aku belum bisa seperti itu, ya. Gini, ada komitmen di sini. Aku lihat di sini dia itu sangat-sangat membutuhkan kamu ya. Dia pengen kamu itu setiap harinya selalu berada di sisi dia. Bahkan untuk memulai hari-harinya setiap hari, itu dia pengen diawali dengan melihat adanya kamu di sisi dia. Kayak misalkan gini loh, dia tuh pengen adanya komitmen. Komitmen itu misalkan pernikahan ya. Dia pengen setiap hari ketika dia melek matanya ada kamu di samping dia kayak gitu ya. Jadi kalian tidur bersama, kamulah teman hidupnya, ya teman tidurnya seperti itu. Ya kalau aku lihat di sini. Jadi nggak ada apa ya, nggak mau nih tuh, I cannot lose you baby kata dia. Jadi dia tidak mau kehilangan kamu sayang, ya kalau aku lihat di sini dia benar-benar nggak mau kehilangan kamu. Cuman untuk saat ini dia itu kayak belum bisa untuk dekat atau memberanikan diri berkomitmen dengan kamu. Tapi dia nggak mau kalau dia kehilangan kamu gitu. Tapi dia ada rencana atau ada keinginan, sorry ya, soalnya aku pakai kipas, jadi anginnya blower. Jadi ini apa namanya tuh, harapannya itu masih ada, keinginan ya, keinginan dia itu berharap sama kamu itu masih ada, untuk bisa bersama kamu. Tapi untuk merealisasikannya, ya nggak tahu gitu. Dia masih bingung. Jadi aku lihat dia ini memandang hubungan ini di awal ya, sebelum kalian berpisah tuh mikirnya bahwa hubungan ini tuh udah gagal, hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi diperbaiki, hubungan ini tuh kayak ya sudahlah gitu ya, dilepas aja gitu ya. Sehingga dengan yakin dan mantap dia meninggalkan kamu, dia berpisah dari kamu. Tapi nyatanya setelah berpisah, ada perasaan kayak tidak tenang, rindu, kangen sama kamu, ada perasaan bersalah, ada rasa kesepian ya. Intinya dia nggak tenang setelah meninggalkan kamu karena memang semesta itu menginginkan ketika dikasih masalah dalam hubungan bukannya lari loh, seharusnya diperbaiki, seharusnya dicari solusinya gimana agar hubungan ini bisa langgeng, dia malah lari. Nah sehingga di sini dia dibuat oleh semesta untuk datang lagi ke kamu, nggak gini caranya gitu ya. Dia kayak memang orang yang cuman cari simpelnya doang gitu, tapi dari cara dia yang pengennya instan ya, tapi kan masalah ini tidak terselesaikan di antara kalian. Jadi kalau aku lihat ada masalah yang cukup besar sih di antara kalian ya, sehingga dia ini kayak kabur gitu dari situasi masalah ini
Tapi sayangnya Tuhan tidak mengizinkan, semesta tidak mengizinkan dia untuk kabur dari hubungan ini atau masalah yang kalian miliki. Oke, dia ini punya karakter yang kuat kalau aku lihat ya. Dia orang yang kuat, orang yang mandiri. Bahkan dia orang yang sangat percaya diri banget eh, terhadap diri sendiri ya, dan sifatnya juga aku lihat ramah ya. Bahkan di sini dia ini orang yang sangat dihargai orang lain. Dia gampang menarik perhatian orang-orang sehingga gampang dihargai oleh orang lain. Orangnya mungkin menarik ya sehingga orang-orang di sekitar dia tuh ya suka tertarik sama dia. Saking percaya dirinya dia ini, bahkan dalam hubungan siapapun yang dia suka, dia langsung percaya bahwa orang itu juga akan menerima perasaan cintanya seperti itu ya. Bahkan dia ini nggak akan ragu-ragu untuk menjalin hubungan walaupun orang sekitarnya itu tidak merestui atau tidak menyukai hubungan dia, dia nggak ambil pusing dengan omongan-omongan orang-orang itu kayak gitu ya. Jadi dia kayak tahu lah ya, tahu yang mana yang harus dia miliki, tahu yang mana harus tidak dia miliki. Dan dia juga nggak akan merasa tidak nyaman atau tidak aman tentang diri sendiri. Orangnya memang narsis, orangnya memang egois ya. Terjadi ketidakstabilannya di hubungan kalian ini nampaknya ada penyebab dari kontribusi yang ada seseorang yang terlalu serakah, ada seseorang yang terlalu egois, dan adanya kecemburuan juga di dalam hubungan ini. Sehingga aku lihat di sini em, butuh waktu ya untuk memberikan perhatian dalam hubungan ini bisa fokus eh, pada perkembangan hubungan. Karena di sini kalau aku lihat entah ini dia atau mungkin kalian berdua sama-sama terlalu fokus pada pekerjaan, keuangan atau masalah yang kalian miliki sehingga kalian itu merasa kayak terbebani gitu loh dengan karir, dengan pekerjaan atau keuangan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi memang ya memang realnya itu lagi ada masalah mungkin dari karir, dari keuangan seperti itu ya. Mungkin memang karirnya luntang-lantung, uangnya juga habis ya kayak gitu. Jadi yang membuat masalah atau yang membuat hubungan kalian akhirnya berakhir uh, ya ini karena mungkin sifat atau kelakuan dari dia yang terlalu gila kerja atau mungkin ada masalah dengan pekerjaannya dan juga ada masalah dengan keuangannya gitu ya. Orang yang sangat gila harta sih, gila harta benda ya. Oke, okay. Aku lihat memang energinya kuat kalian LDR di sini ya. Ada yang beda kota, beda negara bahkan ya. Six of One. Kayaknya dia ini akan datang lagi nih ke kamu karena setelah dia tinggalkan kok kamu yang lebih menarik sekarang. Mungkin kamu lebih cantik atau ganteng, secara karir kamu juga kok ya lebih bagus. Ya intinya kamu ketika sudah berpisah dengan dia kok lebih menarik di mata dia kayak gitu ya. Sehingga di sini dia ingin datang lagi untuk mengambil inisiatif untuk kembali lagi dengan kamu, untuk mengambil kembali perasaan kamu, perhatian kamu kayak gitu ya. Bahkan kayak ada keinginan dari dia untuk ngebawa kamu mungkin berlibur ke tempat dia atau ngajak ke tempat dia, nunjukin ini loh tempat kerjaku atau pengen ya mungkin ngebawa kamu berpindah ke tempat dia sekarang kayak gitu agar lebih dekat seperti itu ya. Dan saat ini tuh aku lihat memang ada penyesalan yang sangat besar dari dia. Ya, ada rasa bersalah, ada rasa apa ya? Kesedihan yang sangat kuat di sini akibat gagalnya dari si dia ini mempertahankan hubungan kalian. Akibat dari gagalnya hubungan kalian ini, si dia merasa kayak bersalah banget sama kamu, ya. Akhirnya di sini ada energi rekonsiliasi. Jadi kuat banget ya energi rekonsiliasi, dia pengen datang lagi ke kamu, pengen bersatu lagi dengan kamu, ya. Dan dia sadar, dia tahu bahwa
kenapa hubungan ini berakhir itu gara-gara dia yang tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia melakukan suatu tindakan yang apa ya, mainstream, ya tiba-tiba meninggalkan kamu, tiba-tiba menunda atau menggagalkan rencana yang sudah disusun oleh kalian, mungkin rencana pertemuan secara fisik gitu ya, tahu-tahu nggak jadi, tahu-tahu dia udah menghilang. Nah, ada sesuatu yang tiba-tiba dia rubah gitu ya. Akhirnya sesuatu itu dibatalkan ya. Akhirnya di sini mengalamilah pasang surut dalam hubungan karena kalau aku lihat di sini kayaknya dia ini sedang ada transformasi dalam hidup dia, sedang berpindah dalam fase satu ke fase lainnya dalam hidup dia. Bisa jadi yang tadinya dia ini secara materi oke, tiba-tiba drop gitu ya, keuangan hilang semua, akhirnya dia harus memulai dari nol seperti itu. Atau bisa jadi dari fase satu ke fase lain, tadinya dia suka sama kamu, tiba-tiba ada yang menggoda, akhirnya dia ya kebawa nafsu, suka sama orang, bisa jadi ya. Tapi ini lebih ke transformasi diri sih, ya. Ke transformasi diri, tiba-tiba ada yang berubah. Jadi dia harus mau nggak mau pindah dari fase ini ke fase yang lainnya. Seperti itu. Sehingga mungkin ini membuat dia merasa tidak nyaman ya untuk memaksakan hubungan kalian. Jadi dia berpikir untuk mengambil keputusan yang adil bagi dia adalah dengan ya ini meninggalkan kamu tiba-tiba seperti itu. Tahu-tahu udah ngilang aja. Dan dia memilih untuk di fase dimana saat ini dia lagi di posisi transisi ya, transisi hidup dia, transformasi dan transisi hidup dia, dan ya dia kayaknya butuh untuk sendiri, butuh untuk berpisah dulu dengan kamu untuk ya kita jeda aja dulu. Karena aku rasa di sini saat ya aku rasa saat ini dia tuh lagi banyak banget pikiran. Ya, lagi banyak banget pikirannya tentang transisi dalam hidup dia. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia berpikir untuk mengambil keputusan yang adil adalah memberi jeda dulu dalam hubungan ini. Jadi kalau misalkan jeda berarti masih akan ada kelanjutan. Ya buktinya nih di sini ada rekonsiliasi, di situ juga ada rekonsiliasi. Ya jadi aku lihat ini sebenarnya nggak benar-benar berakhir karena dia memang belum menginginkan hubungan ini berakhir, tapi untuk jeda dulu karena saat ini dia sedang mengalami transisi dalam hidupnya. Dan saat ini tuh lagi jelimet banget otak dia itu ya. Pikiran dia tuh lagi benar-benar full banget dengan masalah yang terjadi di dalam hidup dia yang secara tiba-tiba terjadi gitu. Ya. Oke, aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Untuk alfabetnya Z Z E M Z E O W kok O W sih, Z E W O N G S H R U Q K T V M B J. Oke, ciri-ciri orang ini ya. Orangnya sehat bugar ya, kena angin. Matanya mungkin ada yang biru di sini. Oh, kalau aku lihat lagi bersemi. Maksudnya bersemi itu lagi mengawali sesuatu gitu ya. Dia baru mengawali sesuatu kayak mungkin baru terpuruk ya, baru mulai usaha lagi kayak gitu ya. Dia biker, dia diplomatik, orang yang suka politik. Kalau aku lihat di sini orang yang paham politik atau dia punya cita-cita ingin berpolitik seperti itu ya. Dia biker, suka motor, suka bersepeda atau apa gitu ya. Pokoknya biker deh. Orangnya berotot kalau aku lihat di sini ya. Oke, orang yang memang belum bisa bertanggung jawab dengan tindakan dia.
orang yang sangat pelin-pelan, pelin-pelan, temperamen, sorry, temperamen ya. Gayanya gaya boho, gaya anak-anak tahun 1960-an ya, eh, orang-orang legend gitu. Dan dia belum bisa mandiri. Orang yang belum, maksudnya belum mandiri itu gitu, bukan berarti dia nggak bisa melakukan segalanya sendiri, enggak, tapi kayak masih dikontrol oleh seseorang. Jadi kalau mau melakukan apa-apa harus izin dulu dengan orang tua atau siapa gitu. Tulang pipinya agak tinggi gitu ya kalau aku lihat. Orangnya pendek, nggak tinggi ya, orangnya pendek, masih agresif ya. Jadi orangnya gampang marah, gampang dendam, tapi nggak bisa merealisasikan dengan, kalau marah itu benar-benar mencak-mencak langsung enggak, tapi dipendem, diem, diem gitu ya. Emosional orangnya. Oke, satu lagi deh, tembem ya. Orangnya tembem. Oke, aku rasa cukup ya, segitu aja pembacaannya. Mudah-mudahan resonate, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.